Adik-adik yang terkasih, hari ini kita semuanya merayakan pembaptisan Tuhan Yesus. Pembaptisan Tuhan Yesus mengawali karya besar dari Tuhan sendiri untuk menyelamatkan kita. Ada satu hal yang menarik yang akan kalian semua dengarkan, yang akan kalian semua hayati, yaitu ketika Bapa mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan." Tuhan Yesus begitu dikasihi oleh Bapa, Tuhan Yesus begitu disayangi oleh Bapanya. Dan kita yang adalah anak-anak dari Tuhan, kita mengaku dan kita semuanya yang telah dibaptis di dalam nama Tuhan, semuanya disayangi oleh Bapa. Oleh karena itu, jangan sia-siakan cinta yang telah diberikan Tuhan kepada kalian semuanya, dan marilah dalam hari ini, di dalam proses hari ini, kalian akan mengikuti, kalian akan menghayati, dan semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita, terkhusus rahmat untuk senantiasa mengharapkan dan bergantung kepada Tuhan karena baptisan yang telah kita terima semua. Selamat menikmati dan Tuhan memberkati. Halo adik-adik, mari kita bersama menyanyikan lagu pujian untuk memulai sekolah minggu pada hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Mari kita nyanyikan dengan semangat ya. 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Baik, adik-adik, mari kita siapkan diri kita untuk doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami Kau perkenankan memuji dan memuliakan nama-Mu kembali. Dalam pesta pembaptisan Tuhan, hari ini kami akan belajar mengenai Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Engkau memaklumkannya, menyatakan bahwa Yesus adalah putra-Mu yang terkasih. Semoga kami juga diingatkan dengan baptisan kami bahwa kami juga putra-putra-Mu yang Kau sayangi dan Kau kasihi, serta semoga kami dapat senantiasa bersyukur dan memuji nama-Mu selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi
Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, salam jumpa lagi dengan Diakon ya. Nah sekarang mari kita dengarkan cerita hari ini ya, tentang pembaptisan Tuhan. Bagaimana ya ceritanya? Ayo kita simak. Nah, ada kenal enggak siapa ini? Ya, ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes ialah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kedatangan Tuhan. Ya, lalu Yohanes ini berseru kepada banyak orang supaya mereka bertobat. Lalu karena apa? Karena kerajaan Allah sudah dekat, sehingga ayo sama-sama kita harus dibaptis. Banyak orang menanti dan berharap bahwa Yohanes ini adalah benar-benar seorang Mesias. Banyak orang yang berharap begitu, tetapi tentu saja Yohanes menjawab kalau dia bukan Mesias. Begini katanya, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada kamu akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Roh Kudus dan api. Lalu ketika seluruh orang banyak itu dibaptis, tiba-tiba nih datang Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Tiba-tiba datang Tuhan Yesus. Ya siapa yang gak kaget ya? Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, nah ini si Yohanes kaget. Wah, kok bisa Tuhan Yesus datang? Padahal dia adalah Allah, kok minta dibaptis? Nah, ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, tiba-tiba keluar. Ini ada tiba-tiba tiba-tiba bersinar, bercahaya. Wah, ternyata langit terbuka, dan kemudian apa? Dan kemudian, ya, Roh Kudus turun di atas Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Dalam rupa apa ini? Oh, ini burung merpati. Ya, dalam rupa burung merpati. Nah, kemudian terdengar suaranya Allah Bapa dari atas ya, yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Wah, ternyata Tuhan Yesus memang adalah anak Allah. Dan lihatlah, Tuhan Yesus dibaptis dan penuh kemuliaan. Oke, jadi itu ceritanya ya. Jadi sekarang ayo kita sama-sama lanjut ke sesi berikutnya. Oke, jumpa lagi dengan Diakon. Nah, di sesi ini kita akan mencoba mendalami tadi kitab suci ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan nih untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik tadi ceritanya tentang apa? Ayo. Nomor 2, siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Nomor 3, di mana Tuhan Yesus dibaptis?
cepat peristiwa apa yang terjadi saat Tuhan Yesus dibaptis. Ayo, tadi ada apa? Ayo, ada bersinar, lalu ada apa turun tadi? Ayo, kasih tahu jawabannya ya. Oke, sekarang diakon akan memberikan makna apa sih yang bisa kita petik dari cerita Yohanes yang membaptis Tuhan Yesus ini. Nah, dalam pesta pembaptisan Tuhan ini kita diajak untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, bahwa dia ternyata bukan hanya Tuhan tetapi juga anak Allah, anaknya Tuhan sendiri, anak Allah. Nah, adik-adik sebelum memulai aktivitas pagi hari biasanya kan adik-adik mandi kan supaya apa? Ya, supaya bersih kan, tentu saja. Nah, tiap hari kita harus mandi supaya apa? Supaya bersih dari kotoran-kotoran. Nah, sama kita sebagai orang Katolik juga dibaptis supaya apa? Dengan air kan ya. Supaya apa? Supaya bersih dari dosa. Nah, melalui pembaptisan ini kita dibersihkan seluruhnya dari dosa dan diangkat menjadi anak Allah. Sama seperti tadi Tuhan Yesus diangkat menjadi, bukan diangkat, dia sungguh-sungguh anak Allah. Nah, maka di sini kita bisa mengerti banyak hal. Pertama, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia memang diutus dari Allah, lahir dari Allah, dan juga melaksanakan misi dari Allah. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus dibaptis. Nah, ini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat rendah hati, mau menyelaraskan diri dengan sesama manusia, mau menyamakan diri dengan kita yang penuh dosa. Nah, itulah kerennya Tuhan Yesus ya, rendah hati dan benar-benar ingin menyelamatkan kita. Lalu yang ketiga, Yesus itu berdoa supaya memohon ampun dari Tuhan, bukan. Tuhan Yesus malah berdoa untuk bisa menyatukan diri dengan Tuhan Allah. Nah, disitulah. Kemudian keempat, langit terbuka. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata selama ini langit yang tertutup karena dosa manusia, surga yang ditutup oleh karena dosa itu tadi, sekarang dibuka oleh Tuhan Yesus. Wah, sekarang tidak ada lagi gembok, tidak ada gerendel yang mengunci pintu surga. Nah, sekarang kita bisa masuk surga. Lalu yang kelima, turunnya Roh Kudus dalam rupa tadi merpati. Nah, ini untuk menggenapi firman Nabi Yesaya, sehingga kita sendiri nanti akan juga dinaungi oleh Roh Kudus ketika kita dibaptis. Keseharian kita sebagai orang Katolik, kita nanti akan dilindungi oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, lalu yang terakhir, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Nah, inilah yang menyatakan bahwa siapapun yang menerima Tuhan Yesus pasti akan juga diterima oleh Allah. Oleh karena itu adik-adik, ayo sama-sama mencintai Tuhan Yesus ya. Nah, di sini ada bejana baptis nih, besar banget nih ya. Ini adalah bejana yang biasanya ditaruh di gereja, lalu biasanya juga diisi oleh air baptis. Nah, di dalamnya sini ada air baptis. Nah, siapapun yang mau baptis bisa nanti mengambil air dari sini. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, ini menunjukkan bahwa gereja sangat peduli, gereja sangat mensyukuri bahwa ternyata ada air yang bisa diperuntukkan untuk baptis. Ya, ini air yang sungguh luar biasa. Ini air yang menyelamatkan kita, dan air inilah nanti yang membuat kita menjadi seorang Katolik dan membuat kita menjadi imam, nabi, dan raja. Menjadi imam artinya kita menyucikan diri melalui doa, membaca kitab suci, dan segala macamnya ya. Lalu yang kedua, menjadi nabi berarti kita mau untuk mewartakan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, menjadi raja, kita mau memimpin, kita nanti mau memimpin sesama kita menuju Tuhan Yesus. Oke, sekian dari Pater Diakon. Semoga adik-adik yang sudah dibaptis senantiasa bergembira.
pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Aan. Hari ini Kak Aan akan membuat kartu pembaptisan. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu pensil pulpen spidol, gunting, materinya, juga krayon. Mari kita warnai awannya terlebih dahulu. Ini warnanya sudah Kak Aan warna-warni ya. Adik-adik boleh mewarnai dengan sesuka hati. Kita gunting ya adik-adik. Ini hasil guntingannya. Setelah itu kita lipat bersama-sama ya adik-adik. Kita lipat. Ini adik-adik sudah jadi. Jangan lupa di rumah adik-adik juga bisa membuatnya. Bye-bye. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Mari kita menyanyikan lagu penutup bersama-sama yang berjudul Hujan atau Badai. 1, 2, 3. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu siang hari atau malam gelap. Percaya padamu sepenuh hati. Harapanku padamu, harapanku padamu, harapanku padamu, harapanku padamu. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu siang hari atau malam gelap. Percaya padamu sepenuh hati. Teman-teman, sebelum mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik atas penyertaan-Mu pada kami dan kakak-kakak pendamping, sehingga kegiatan sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Semoga setelah mendengarkan firman-Mu, kami dapat diteguhkan untuk menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan melalui kegiatan yang bermanfaat dalam nama-Mu dan bagi sesama kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, jumpa lagi ya dengan diakon. Hari ini izinkan diakon untuk memberikan perutusan ya untuk adik-adik. Tadi kita kan sudah mendengar kalau Tuhan Yesus dibaptis dan kemudian turun Roh Kudus, langit terbuka dan segala macamnya. Dan pada intinya adalah bahwa Tuhan Yesus sangat ingin menyelamatkan adik-adik semuanya, tidak terkecuali adik-adik yang nakal, adik-adik yang membantah orang tua dan sebagainya. Nah itu semua berusaha ditebus oleh Tuhan Yesus dengan air baptis. Ini dia air baptis. Nah makanya Tuhan Yesus yang selalu ingin menebus kita itu juga mewujud dalam perayaan Ekaristi. Setiap hari Tuhan Yesus ingin menebus kita. Maka dalam kesempatan ini Latar Diakon ingin mengajak adik-adik untuk ayo ikut Ekaristi setiap hari. Ikut Ekaristi secara rajin ya. Walaupun tidak setiap hari tidak apa-apa, tetapi ikut terus setiap minggu. Entah melalui live streaming, karena adik-adik kan boleh ya untuk masuk ke gereja karena kondisi COVID seperti ini. Tapi ayo ajak mama papa live streaming aja. Kita syukuri anugerah pembebasan dari dosa ini bersama Tuhan Yesus. Maka ayo kita mohon berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik diberkati dan dibimbing oleh Tuhan Yesus dalam langkahnya untuk menjadi orang Katolik yang telah dibaptis secara sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.